Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramdan Pastia dari Universitas Mercubuana jurusan Teknik Sipil. Di sini saya ingin mereview modul 5 Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB dengan topik yaitu pentingnya komunikasi efektif, macam-macam komunikasi, cara berkomunikasi, dan komunikasi efektif. Oke, baik, kita lanjut ke slide 1. Kita mulai saja. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan. Namun, dalam proses tersebut terdapat unsur, konsep, proses, dan tujuan yang mesti dipahami dalam berkomunikasi. Adapun menurut para ahli yaitu Lutyens, dia mendefinisikan komunikasi adalah komunikasi yang digunakan dalam buku perilaku organisasi menekankan penggunaan simbol-simbol untuk mentransfer makna informasi. Lalu ada Robbins, yaitu komunikasi meliputi transfer maupun pemahaman makna. Fungsi komunikasi tersendiri yaitu yang pertama, manusia dapat mengontrol lingkungannya. Kedua, yaitu beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada. Serta yang ketiga, yaitu melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya. Model model komunikasi. Model komunikasi linier yaitu model komunikasi satu arah di mana komunikator memberikan suatu stimulus dan komunikan memberikan respon dan tanggapan yang diharapkan tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. Lalu yang kedua yaitu model komunikasi dua arah adalah model komunikasi interaksional merupakan kelanjutan dari pendekatan linear. Pada model ini terjadi komunikasi umpan balik atau feedback gagasan. Ada pengirim sender yang mengirimkan informasi dan ada penerima yang melakukan seleksi, interpretasi, dan memberikan respon balik terhadap pesan dari pengirim. Lalu yang ketiga itu model komunikasi interaksional, yaitu komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan di antara dua orang atau lebih. Lalu ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi menekankan transfer informasi dari satu individu ke individu lain dan dilihat sebagai metode dasar yang mempengaruhi perubahan perilaku. Komunikasi interpersonal adalah yang paling relevan dan studi perilaku organisasi. Komunikasi antar pribadi yang efektif tergantung pada umpan balik, karena umpan balik selain menciptakan komunikasi dua arah juga dapat menguji bagaimana pesan interpretasi. Lalu yang ketiga itu selain umpan balik, ada beberapa variabel seperti kepercayaan, perbedaan status. Salah satu kerangka untuk mempelajari komunikasi interpersonal adalah komunikasi ke bawah, ke atas, dan lateral. Lalu ada jenis-jenis komunikasi antar pribadi. Yang pertama yaitu komunikasi diadik. Komunikasi diadik adalah proses komunikasi yang berlangsung antar dua orang dalam situasi tatap muka. Lalu yang kedua yaitu komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil adalah proses komunikasi yang berlangsung antara tiga orang atau lebih secara tatap muka, di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lainnya. Lalu ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal sebagai komunikasi dengan menggunakan kata-kata baik secara langsung mendeskripsikan perasaan yang kita alami maupun tidak. Untuk mengungkapkan perasaan dengan baik, pertama kita harus menyadarinya, lalu menerimanya, kemudian mengungkapkannya secara wajar dan terkontrol. Aspek-aspek komunikasi verbal yaitu yang pertama ada vocabulary, yang kedua ada racing, dua intonasi suara, empat humor, kelima singkat dan jelas, dan yang terakhir timing. Lalu ada komunikasi nonverbal. Definisi dari komunikasi nonverbal sendiri adalah transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh termasuk kontak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh. Fungsi komunikasi nonverbal ada 5, yaitu repetisi, substitusi, kontradiksi, komplement, aksentuasi.
Nah, repetisi itu apa sih? Itu meyakinkan apa yang diucapkan. Misalnya setelah mengatakan penolakan, kita menggelengkan kepala. Yang kedua itu substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya tanpa sepatah kata pun kita menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-angguk kepala. Lalu yang ketiga ada kontradiksi. Menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya ada Anda memuji prestasi teman dengan mencibirkan bibir secara seraya berkata, hebat, kau memang hebat. Lalu yang keempat ada komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya, air muka Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Lalu yang kelima yaitu ada aksentuasi, yaitu menegaskan atau menggarisbawahi pesan verbal. Misalnya, mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja. Lalu ada contoh komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah disebut menjadi bagian penting dari komunikasi nonverbal karena kita bisa memberikan banyak informasi ke lawan bicara lewat ekspresi. Misalnya, saat kita merasa excited dengan lawan bicara, maka ekspresi wajah seperti pesan juga akan muncul. Sedangkan saat sudah bosan, maka ekspresi wajah cemberut akan keluar dengan sendirinya. Itulah mengapa ekspresi wajah sangatlah penting diperhatikan saat kita sedang bicara di tempat kerja. Lalu yang kedua itu gestur. Gestur tubuh juga menjadi salah satu contoh komunikasi nonverbal yang wajib dipahami. Misalnya, gestur seperti mengacungkan tangan saat akan bertanya di waktu rapat juga akan menunjukkan bahwa kamu orang yang sopan karena tidak ingin memotong bicara orang lain. Lalu ada yang ketiga itu bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah cara seorang dalam menempatkan tubuh mereka secara alami tergantung pada situasi, lingkungan, dan bagaimana perasaannya. Contohnya, saat ada orang yang berbicara dengan menghilangkan tangan dan dahinya berkerut, maka kemungkinan ia sedang merasa kesal dan marah karena suatu hal. Oleh karena itu, saat sedang bicara dengan orang-orang yang dihormati, tidak hanya ucapan yang perlu dijaga, tapi bahasa tubuh juga perlu diperhatikan. Lalu yang keempat yaitu sentuhan. Sentuhan juga menjadi salah satu contoh dari komunikasi nonverbal. Namun sentuhan akan lebih cocok dilakukan pada orang yang sudah kamu kenal lebih dahulu, lebih akrab. Misalnya, ada teman kerjamu yang sedang sedih, maka kamu bisa menunjukkan empatimu dengan memegang tangan atau mengusap punggungnya. Lalu ada manfaat komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu memberikan kejelasan seputar pesan atau informasi yang disampaikan, terutama bagi orang yang berbeda bahasa. Yang kedua itu membuat lebih sadar terhadap situasi, perasaan lawan bicara ketika berkomunikasi. Lalu yang ketiga itu dapat menjadi pengganti komunikasi verbal dalam beberapa situasi. Lalu yang keempat itu sangat berguna jika berkomunikasi dengan orang yang tunaksara, tunawicara, atau tunarungu. Lalu selanjutnya itu membantu menunjukkan kepercayaan diri, antusiasme, dan profesionalisme. Dan berikutnya yaitu sarana komunikasi yang efektif karena bisa melihat ekspresi wajah, nada bicara, hingga bahasa tubuh untuk tahu apa yang dirasakan lawan bicara. Lalu yang berikutnya yaitu memungkinkan untuk mengekspresikan apa yang dirasakan tanpa perlu membicarakannya. Lalu manfaat yang terakhir itu menghemat waktu ketika ingin menyampaikan pesan atau informasi yang kompleks. Hukum komunikasi. Hukum komunikasi adalah hukum yang mengatur kebebasan dan tanggung jawab antara manusia dalam proses penyampaian pesan baik secara langsung dan atau secara tidak langsung. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.